Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan channel Insight Quran. Di sini adalah channel pribadi saya yang em, mengungkapkan pembelajaran Quran secara literal, sesuai apa yang tertulis. Ya. Dan kalau ada penjelasan pun, saya tidak mengambil penjelasan dari mana-mana selain dari Quran itu sendiri. Ya, hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran saya mengenai kata merusak di bumi menurut Quran. Ya, episode kedua. Pada episode pertama saya sudah membahas, sudah meng-up 4 ayat ya di dalam Quran. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke ayat yang kelima tentang merusak di bumi. Nah, di sini saya akan membuka surat 7 ayat 56 ya. Surat 7 ayat 56 ya. Nah, di sini dikatakan wala dan jangan tufsidu kalian merusak fil ard di bumi ba'da islahiha sesudah perbaikannya. Wadu'u dan berdoalah kepadanya khaufan dengan rasa takut watoma'a dan penuh harap. Inna sesungguhnya rahmatallahi rahmat Tuhan qoribun dekat minal dari al-muhsinin orang-orang baik. Ya, jadi di sini ini adalah perintah dari Tuhan agar kita tidak membuat kerusakan di bumi sesudah perbaikannya. Nah, apa yang dimaksud Tuhan dengan islahiha, perbaikannya? Nah, ini juga nanti akan kita temukan di ayat yang lain. Tapi intinya Tuhan itu juga melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di bumi, gitu ya. Nah, dan kita ini kalau Tuhan sudah melakukan perbaikan, jangan dirusak gitu. Ya, jangan dihancurkan perbaikannya itu, ya. Oke. Ya, itu kemudian kita akan lanjutkan ya ke surat 7 ayat 85. Surat 7 ayat 85 ya, agak panjang nih. Ini berbicara tentang Su'eb ya, yang hadir di tengah-tengah penduduk Madian, maaf. Nah, wa dan kepada Madian, ahohum ada saudara mereka Su'aibah, Su'aib. Qala, ia berkata, Su'aib berkata, ya qaumi, ya kaumku, u'budullaha, sembahlah Tuhan, malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin, Tuhan wairu, selain dia. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian bayyinah, bukti yang nyata atau clear proof mir rabbikum dari Tuhan kalian. Fa'aufu, maka sempurnakan al-kaila, takaran, wal mizana, dan timbangan, wala, dan jangan tabkhosu, kamu atau kalian kurangi an-nasa, manusia, ahum, segala sesuatu dari mereka.
Wala dan janganlah tufsidu kalian merusak fil ard di bumi ba'da islahiha sesudah perbaikannya. Zalikum demikian khaufun maaf khairun ya lebih baik lakum bagi kalian in kuntum jika kalian mukminin orang-orang yang percaya ya. Jadi di ayat ini kita melihat bahwa jangan kalian merusak di bumi sesudah perbaikannya. Dalam konteks apa? Bahwa ketika Tuhan mendatangkan atau menghadirkan ya Su'eb di tengah-tengah Madian yang menyuarakan ya sembahlah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia, maka ini adalah perbaikan ya, perbaikan dari Tuhan gitu. Nah, kemudian eh, juga hadirnya Su'aib itu membawa bukti yang nyata dari Tuhan, ya. Maka itu juga adalah sebuah perbaikan. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan, ya, melalui kata-kata Su'aib untuk menyempurnakan takaran dan tidak mengurangi timbangan, ya. Nah, ini adalah perintah Tuhan yang merupakan perbaikan dari kerusakan di bumi itu. Sehingga Tuhan kemudian di akhir ayat mengatakan jangan berbuat kerusakan sesudah perbaikannya. Apa perbaikannya? Dengan hadirnya Soeb membawa pesan ya dan perintah dari Tuhan untuk satu ya menyembah Tuhan saja, tidak ada Tuhan selain Dia. Kemudian yang kedua, Soeb datang membawa clear proof, ya, bukti yang nyata dari Tuhan. Itu juga adalah perbaikan, ya. Kemudian perintah Tuhan untuk menyempurnakan takaran dan tidak mengurangi timbangan. Ya, jadi demikian islahiyah, perbaikan yang datang dari Tuhan, ya. Indah sekali. Jadi kita bisa melihat di sini apa artinya islahiyah, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Ya, berikutnya surat 7 ayat 127. Surat 7 ayat 127. Ya, ini berbicara tentang Musa, ya. Wakola dan berkata al-mala'u min qaumi Fir'aun, ya, petinggi-petinggi dari kaum Fir'aun. Ya, tentu saja petinggi-petinggi Fir'aun ini berbicara kepada Fir'aun, ya. Ya, kita bisa membuka ayat sebelumnya juga ya untuk mengetahui ceritanya dengan lebih lengkap ya. Oke. Atazaru, apakah kamu akan membiarkan Musa wa qaumahu dan kaumnya liyufsidu untuk merusak fil ard di bumi wa yazarok dan meninggalkanmu wa ali wa alihatak dan Tuhan-Tuhanmu. Qala, iya, Fir'aun berkata, Sanuqatil, kita akan membunuh abna ahum, anak-anak laki mereka, wanastahi, dan membiarkan hidup nisa ahum, perempuan-perempuan mereka. Atau dalam konteks
kebalikan dari ahum, ya, membiarkan atau membunuh anak laki-laki kemudian membiarkan anak perempuan hidup, gitu ya. Nah, wa inna dan sungguh fauqahum di atas mereka, wa inna dan sesungguhnya kita fauqahum di atas mereka qahirun berkuasa. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ya bahwa Musa itu dari kacamata Firaun, penguasa yang sedang bertahta pada saat itu, Musa itu dikatakan sebagai merusak ya, hadirnya Musa itu merusak gitu ya. Merusak tatanan negara gitu ya, negara Mesir pada saat itu. Nah, sehingga kemudian Firaun merasa terancam ya. Nah, merasa terancam kemudian memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki kaumnya Musa dan membiarkan hidup ya, membiarkan hidup anak perempuan. Nah, ya, jadi dalam sudut pandang penguasa, ya, hadirnya nabi, hadirnya utusan Tuhan, itu dikatakan oleh mereka sebagai perusak di bumi. Ya. Padahal, ya, nanti akan diketahui, ya, pada akhir kisah Musa, bahwa justru kebalikannya, itu ya Firaun lah yang merusak di bumi, ya, dan Musa itu melakukan perbaikan di bumi. Oke, nah ini jadi em, kita melihat bahwa kata merusak itu, merusak di bumi itu juga di apa dikemukakan oleh orang yang tanda kutip berbuat kerusakan, ya, melihat lawannya gitu kan, melihat lawannya. Jadi Firaun melihat Musa sebagai perusak, gitu ya, perusak tatanan negara, apa, orang yang mengancam gitu ya, mengancam keberadaan Firaun. Oke, nah berikutnya kita akan lanjutkan ya, surat 12 ayat 73. Surat 12 ya, ini berbicara tentang Yusuf ya. Oke, berbicara tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini dalam konteks Yusuf sudah menjadi pejabat ya di negara Mesir. Nah, di sini waqalu dan mereka berkata, mereka ini adalah saudara-saudara Yusuf ya, yang ketika itu menemui Yusuf, Tallahi demi Tuhan, lakod sungguh alimtum kalian mengetahui, ma tidak jina kami datang linufsida untuk merusak fil ard di bumi, wama dan bukan kunna kami sarikin pencuri. Ya, jadi di sini em, kita bisa melihat bahwa saudara-saudara Yusuf pada saat itu ya, itu em, dituduh ya mencuri, ya, yang sebenarnya itu adalah em, apa namanya, rencana ya, rencana Yusuf itu agar Bunyamin itu bisa tinggal bersama Yusuf, itu maksudnya ya. Jadi itu adalah rencana yang diatur oleh Yusuf, memasukkan sesuatu ke karungnya Bunyamin ya, kemudian ketahuan gitu, sehingga saudara-saudara Yusuf ini merasa bukan pencuri, dan mereka mengatakan kami datang tidak membuat kerusakan, tidak untuk merusak di bumi, ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang yang melakukan sesuatu yang salah, ya, dalam hal ini mencuri,
ya itu adalah sesuatu yang merusak, gitu kan? Ya, perbuatan yang merusak di bumi. Nah, jadi itu hikmahnya, ya. Ya. Kemudian, ya kita akan teruskan surat 13 ayat 25. Ya, surat 13, surat 13 ayat 25. Oke. Walladzina dan orang-orang yang kuduna mereka melanggar, ya, ahdallahi, perjanjian Tuhan, mimba dari sesudah misakihi, sesudah dijanjikannya atau diikrarkan, boleh ya, bisa sesudah diikrarkan atau dijanjikan atau dikeluarkan janjinya, gitu ya. Wayak to'una, dan mereka memutus, ya, memutus apa yang amarallahu, Tuhan perintahkan, bihi, dengannya, dengan perjanjian itu maksudnya ayu sholat, untuk disambungkan atau dihubungkan. Wayufsidun, dan mereka merusak fil ard, di bumi. Ulaika, itulah, lahum, bagi mereka, laknatu, laknat, walahum, dan bagi mereka su'uddar, seburuk tempat kediaman. Ya, ini redaksinya mirip ya. Redaksinya mirip dengan surat 2 ayat 27 ya, di episode pertama. Bahwa orang-orang yang merusak atau melanggar perjanjian dengan Tuhan sesudah diucapkan janji itu, ya, kemudian mereka memutus apa yang Tuhan perintahkan, ya. Jadi kan mereka itu ketika berjanji itu kan diminta untuk menghubungkan, ya, ulul albab itu diminta untuk menghubungkan the words, ya, menghubungkan Quran ke kitab-kitab sebelumnya, gitu kan? Nah, tapi pada saat mereka sudah berjanji, kemudian memutus apa yang Tuhan perintahkan, gitu kan? Yang tadinya harus disambungkan, harus dihubungkan, kemudian mereka putus, gitu ya? Mereka putus, ya, tidak disambungkan, maka mereka ini disebut sebagai orang yang merusak, gitu kan? Ya. Dan bagi mereka laknat, ya, laknat Tuhan. Ya, ini ngeri sekali dan seburuk tempat kediaman. Jadi apa yang sudah kita, kalau kita berjanji ya kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu, maka ketika dilanggar, ya, ketika kita melanggar janji itu, maka kita disebut membuat kerusakan, ya, di bumi. Ya, jadi itulah surat 13 ayat 25, ya. Kemudian berikutnya surat 16 ayat 88, ya, surat 16 ayat 88, ya. Alladzina, orang-orang yang kafaru, ingkar, wasaddu, dan mereka menghalang-halangi, an sabilillah, dari jalan Tuhan, zidnahum, kami tambahkan kepada mereka azaban, hukuman, fauqa, di atas azab, ya, hukuman di atas hukuman, gitu ya. Bima, dengan apa-apa yang kanu mereka yufsidu,
mereka rusak. Ya, jadi di sini orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, yang mereka itu menghalang-halangi dari jalan Tuhan, itu dikategorikan oleh Tuhan sebagai yufsidun. Mereka merusak, ya. Dan bagi orang-orang ini, Tuhan itu akan menambahkan azaban fauqa azab. Ya, hukuman di atas hukuman. Ya, ini ngeri banget, ngeri sekali ya. Ya, nah jadi inilah penutup dari pembahasan kita pada hari ini ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.